Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya. Maafkan tim Present Worship karena kalian generasi milenial, jadi ya lagu tadi mungkin yang buat tua-tua cocok kali ya. Nah tapi itu lagu tiba-tiba saja muncul di pikiran saya. Jadi ya saya nyanyi ya terserah, mau fales, mau bahasa Inggrisnya agak Jawa-Jawa ya terserah ya. Tapi ya Tuhan lihat hati lah ya. Tapi ya oke lah, itu lagu yang sangat memberkati dari Hosana Integrity kalau nggak salah dulu ya. Jadi sudah lama sekali. Ya saya Pak Fauzi, Pastor Fauzi, Debbie ya pasti tahu lah ya. Karena kita sudah tua-tua kan, maksudnya begitu ya. Nah izinkan saya berbagi firman tanpa rasa saya paling tahu, menggurui, no sama sekali. Asli saya ngomong ini genuine, jujur. Sebab dari wajahnya kan saudara biasa dengar khotbah, cuman kurang praktek saja kali ya. Jadi udah ya saudara, informasi apa sudah banyak yang tahu. Nah saya sampaikan ini buat Bapak Ibu semua karena begini, ini perlu kita pikirkan baik-baik. Kita ini sekarang ada di masa, di zaman bahwa begini, ketidakpastiannya pasti, tapi kepastiannya tidak pasti. Nah, itu tidak enak itu. Jadi kita ini sekarang ada di masa di mana ketidakpastiannya pasti, tapi kepastiannya nggak pasti. Ya kan? Jadi kita ada di ketidakpastiannya pasti, tidak pasti. Saudara, sekarang tidak pasti, tapi kepastian nggak pasti. Iyalah, coba, ini era yang memang ya asik. Orang bilang ngeri-ngeri sedap katanya, ya nggak apa-apa lah. Ya, dan Bapak Ibu setuju atau tidak, bahwa semua sandaran di luar Tuhan itu sekarang lagi dirobohkan. Dan yang lakukan Tuhan sendiri. Ibrani 12 ayat 26 dan seterusnya. Supaya Bapak Ibu harus bersandar pada Tuhan. Makanya waktu daging Yesus dihajar, ya dia harus bersandar pada salib. Kalau enggak dia jatuh ke bawah. Ini kalau ngomong saya secara manusia loh, wong dia kan 100% manusia. Makanya yang mati itu adalah kemanusiaannya Yesus. Tuhannya enggak mati, kemanusiaannya yang perlu mati. Ya kan? Makanya kalau dikatakan Allah meninggikan Yesus, itu bukan Yesus dan Allah, beda. Itu kan aliran Arius yang berkata bahwa Bapa di atas, Anak di bawah, Roh Kudus di bawah lagi. Enggak ada. Nah, itu kemudian ya aliran yang lain, Saksi Yehova, katakan bahwa Bapa lebih tinggi, Yesus di bawahnya, Roh Kudus di bawah. Enggak ada. Ya Bapa, Yesus, Kristus dan Roh Kudus itu sama. 3 dalam 1, 1 dalam 3 kan. Itu Tritunggal kan. Ya kan Bapak Ibu ya. Tapi begini, waktu Allah meninggikan Yesus itu, Filipi 2 ayat yang kelima seterusnya, kenosis teologia, itu adalah Yesus dalam pengertian kealahannya sebagai manusia, waktu dia jadi manusia. Ya, karena ketaatan ditinggikan, makanya saudara kalau mau ditinggikan ya taat. Ya taat. Taat itu adalah high expression of worship. Jadi ekspresi tertinggi penyembahan itu bukan bahasa roh. Ya kalau saya tadi ngajak saudara bahasa roh, nggak tahu Tuhan gerakkan untuk saudara bangun roh saudara. Ya kalau saudara tadi mau ngomong haleluya puji Tuhan besar Tuhan, ya nggak apa-apa juga. Ya tapi kan betul kan, taat itu penting. Dulu guru selam minggu saya berkata, kalau ada kata yang dibolak-balik sama ya taat. Saudara baca dari depan ya taat, baca dari belakang ya taat. Ya kan? Ya kalau OB sulit. OB coba, OB dibaca dari belakang. Ya kan? OB. Makanya sok-sokan Inggris ya sulit juga itu. OB di belakang, dibaca dari belakang apa? OB. Yibu. Nggak enak ya. Kalau taat kan taat, belakang taat, depan taat. Makanya taat itu taat sudah. Ya kan? Nah taat itu harus total. Separuh taat berarti pemberontakan penuh. Taat itu harus total. Taat itu harus langsung, jangan ditunda. Menunda ketaatan itu berarti nggak taat. Dan taat itu harus sukacita. Jangan taat karena terpaksa. Itu kerja rodi. Ya, nggak boleh. Itu taat. Itu definisi taat itu ya. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua.
Sekarang ini memang semua sedang digoncang, karena memang sistem dunia lagi digoncang. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, pertanyaan saya begini, Bapak Ibu itu kuat atau tidak tergantung Bapak Ibu ada di sistem mana. Ya kan? Karena Alkitab itu bicara sistem, satu sistem kerajaan Allah, satu sistem dunia. Misalnya di Kejadian 1 ayat 2. Ini kan dari chaos menjadi kosmos. Coba lihat. Kejadian 1 ayat 2. Jadi waktu orang Ibrani membaca Kejadian 1 ayat 1 sudah tahu ini adalah kerajaan. In the beginning God created the heavens and the earth. Kata in the beginning itu beresit, B di dalam resit itu sang raja. Jadi Alkitab itu buku raja, buku pemerintahan kerajaan Allah, bukan buku agama. Bukan. Makanya Kristen itu bukan berliturgi agama, tapi ini cara dan gaya hidup kerajaan. Oke ya. Nah ini bumi belum berbentuk dan kosong. Tohu bohu gelap gulita kosek. Tohu bohu kosek. Bahasa Ibraninya. Menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air laut, permukaan air. Weruah Elohim merehepek. Nah ini bukan roh Allah lebih kecil daripada air, enggak. Ini Tuhan lagi menyalurkan energi ilahinya. Makanya dari chaos kemudian menjadi sebuah sistem yang teratur namanya kosmos. Ya kan, lihatnya ke situ Bapak Ibu. Jangan lihat dari sudut agama, tapi lihat dari sudut ini. Ya, saya sedang menantang saudara untuk naik pada level baru. Karena kita ini sistemnya ada di mana menentukan saudara kuat atau tidak. Nah, sistem Tuhan adalah ayat 3. Ini chaos. Yang para ahli teologi meyakini ayat 2 itu adalah ketika Lucifer dan para pemberontak dibuang ke bawah. Malaikat itu kan makhluk roh, gak punya tempat berpijak. Nah, dia di bumi menipu para raja manusia. Makanya manusia kemudian disingkirkan. Lah makhluk roh kok mau menguasai bumi, ya nggak bisa. Tapi akibat pemberontakan kan Tuhan fair. Karena manusia dikasih free will, ya pilihan bebas. Nah kekuasaannya itu diberikan. Nah Tuhan tidak intervensi, langsung dihajar Lucifer dan pasukannya belum mati. Yang nggak begitu cara Tuhan. Cara Tuhan itu covenant, selalu pakai perjanjian. Dia tidak intervensi pakai shortcut korupsi, enggak. Dia biarkan sampai nanti pada waktunya. Ibrani berkata Tuhan mengutus seorang perawan untuk melahirkan dirinya, menebus. Dalam sebuah peristiwa penebusan yang barusan kita peringati. Nah penebusan itu istilah bisnis, to buy back, dibayar kembali. Di pasar budak ditebus. Kenapa? Sebab tidak ada kepercayaan atau agama yang bisa menebus manusia, karena yang memperbudak itu di dalam. Makanya saya beritahu, dosa itu bukan sekedar perbuatan salah, dosa itu perbudakan di dalam. Jadi dosa itu bukan sekedar membunuh, membunuh dosa. Dosa itu bukan sekedar zina, itu dosa. Dosa itu orang diperbudak di dalam. Makanya gak ada kekuatan manusia sedikit pun yang memberi kontribusi untuk menebus orang, gak bisa. Perlu roh Tuhan, perlu rohnya sendiri, Yesus yang kemudian menebus kita. Nah sampai hari ini kenapa orang Yahudi gak percaya Yesus? Karena gak suka konsep Mesias yang mati. Mesias harusnya waktu itu menunggang kuda putih, take over Rome Empire, kemudian mendirikan kekuasaan, jaya kayak Salomo dan Daud, uang banyak, kekuasaan banyak, megah secara lahiriah di seluruh dunia, istananya hebat. Nah itu cara-cara duniawi semua. Ya. Yuk kita kembali ya, eksegesis ini. Nah ini sistemnya. Ayat 3, coba kita lihat. Berfirmanlah Allah. Pertama kali Tuhan berfirman, jadilah apa? Bapak Ibu, terang. Lalu terang itu, nah terang ini bukan matahari. Matahari kan diciptakan hari keempat. Setelah ekosistem, atmosfer semua diciptakan. Ini adalah sistem terang yang mengalahkan gelap tadi. Makanya sistem terang itu ada di Efesus 5. Terang itu berbuahkan kebaikan, terang itu berbuahkan keadilan, terang itu berbuahkan kekudusan. Sistem. Nah sekarang saya ingin membawa kita Bapak Ibu, yuk kembali ke sistem yang benar. Ya kan? Nah saya nggak kemana-mana, saya fokus saja.
Ini kalau ditarik urai ya khotbah nanti bisa 5 jam dari sekarang. Ya, dan saya nanti nggak makan malam karena saya punya kelemahan kalau lapar goblok. Nah, jadi saudara ketawa, saya makanya nggak mau kelihatan bodoh, jadi saya selesai supaya saya kelihatan pinter, padahal enggak juga sebetulnya ya. Oke, terima kasih untuk ketawanya, karena itu mengingatkan saya untuk selalu rendah hati dalam hidup ya. Loh, saya itu memang bodoh secara manusia. Oh ya, IQ saya itu di bawah 100. Ya, sementara AI tahu AI? Artificial Intelligence, AI. Kalau orang Surabaya sih nggak takut AI. Dan AI itu sudah ada dari sekian zaman yang lalu di Surabaya, namanya AI. Loh ya kan? AI. Ya kan? AI pasangannya susu. Susu itu om, AI itu tante. Jadi buat orang Surabaya, oh AI ya, tante maksudnya. Oke, nggak usah takut lah, tante-tante kan. Tante-tante di sini jangan marah sama saya ya. Maksud ini bercanda saja, ngapain takut sama AI? Oh AI kok, ya kan? Hadapin pakai susu saja selesai sudah ya. Jadi susu mesti ketemu AI, AI ketemu susu pasti bagus. Oke, udahlah nanti kemana-mana. Saya itu tergodanya bercanda. Apalagi lihat Pak Fauzi itu pengennya bercanda. Saya nggak tahu kenapa ya. Janganlah nanti kita dipikir pendeta nggak kudus lagi ya. Oke. Nah ini sistem Bapak Ibu semua. Tahu sistem? Ini sistem keteraturan. Nah dunia ini kacau karena sistemnya rusak. Sistem itu begini loh. Sistem ini praktisnya begini Bapak Ibu semua. Ya, saya kan tadi bilang saya ini IQ di bawah 100. Jadi saya ini perbatasan antara bego dengan bodoh sebetulnya. Jadi orang berkata, kok bisa sampai hari ini melayani? Kemurahan Tuhan. Kalau saya sombong ya selesai. Ya, nah sombong itu bukan sistem kerajaan Allah, gak ada. Sistem itu begini loh, kita tidak mungkin bisa hidup kalau itu tidak ada sistemnya. Misal, saya tanya tolong dijawab dengan jujur. Sopo ngerti di sini ini ada yang ya keluarganya malaikat, siapa ngerti ya? Siapa tahu? Oke, ada yang datang ke Jalan Gajah Mada, GBI Gajah Mada, terbang dari rumah. Ya cuman mau tanya aja, walaupun saudara rumahnya di Tamrin, tapi ke sini terbang, mabur. Kayak Superman begitu. Ada? Tolong angkat tangan. Saya ajak interview supaya masuk TV, RCTI, TV One dan sebagainya ya. Pasti gereja ini terkenal. Nggak ada kan? Saudara bisa latihan terbang, saudara baca modul tentang terbang, saudara punya coach pelatih tentang terbang. My question sederhana, saudara bisa terbang nggak? Nggak bisa. Latihan loh, ikut seminar tentang terbang loh, punya trainer terbang loh, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada sistemnya di dalam kita. Nah kalau burung, mompret, nuri, burung gereja, burung-burung kecil itu, nggak perlu. Ya kan, mamanya suruh, kamu les terbang loh hari ini. Gak usah, burung itu begitu lahir, jebrol, pokoknya sekian hari sudah dia mulai sehat, kuat, ya udah mabur. Gak perlu baca buku bagaimana terbang, kepakan sayap dulu, kemudian kaki ditekuk kemana. Gak perlu, dia terbang, kenapa? Karena ada sistemnya di dalam dia. Nah maaf ya, kalau ada orang ngaku Kristen, tapi kok jahat, licik, suka nyikat kiri kanan, selingkuh kiri kanan, kawin cerai terus nggak jelas, nyakitin orang. Lah ini sistemnya salah, tapi beragama Kristen. Nah itu. Loh iyalah, saya itu nggak mungkin bisa nyakiti Debbie. Wong nggak ada sistemnya nyakitin orang di hati saya. Ini bukan karena saya pendeta. Saya nggak mungkin lihat orang sulit, susah saya ketawa. Karena itu tidak ada di saya. Makanya kalau orang sombong tapi ibadah, orang kemudian licik tapi kebaktian, ya itu mainan, cuman mainan lahiriah. Sistemnya salah. Nah itu. Ya, saya berharap saudara mengunyah ya, mencerna ini. Karena ini kita berhadapan dengan sistem, Bapak Ibu. Dunia ini sistem. Nah sekarang, oke. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu adalah Constitution of the Kingdom of God.
Jadi undang-undang kerajaan Allah itu Matius 5, Matius 6, Matius 7. Ini yang mengajar raja, yang disebut dengan pengajaran di atas bukit. Di bukit lah. Ini kan pengajaran kelas atas ini, bukan kelas bawah. Tidak mainan lembah ini, mainan atas. Ya kan? Ini the highest place ini, tempat tinggi kan, di bukit. Saya dalam anugerah Tuhan mungkin 15 kali ada di bukit Khotbah Bahagia. Ya, bawa tim, bawa orang-orang yang saya layani, bawa komunal, bawa ya itu. Ya, memang betul di atas bukit. Dan itu letaknya kan di Yudea sana, dekat ya Yerusalem wilayah situ. Ya. Nah, Bapak Ibu begini, waktu dia mengajar, ya kan pengajaran praktis tentang memberi, tentang apa lagi? Tentang saling mengampuni, tentang doa, tentang kemudian apa? Ibadah. Kalau kamu memberi tangan kanan, gak usah tangan kiri tahu lah. Ya kan? Kalau kamu berdoa, gak perlu ada yang tahu. Masuk kamar, kunci pintu. Sekarang doa kan diumbar, masuk IG story. Gak perlu. Kapan terakhir saudara bisa menangis di kamar tanpa ada yang tahu berdoa untuk kota dan bangsa? Hanya Bapa yang nonton dan para malaikat. Nah, sekarang narsis semua. Apalagi medsos membaptis itu. Maaf saya pakai bahasa ini ya. Ya, orang narsis semua. Baru waduh, ada orang baru turun ke bencana banjir ngasih Indomie saja diposting-posting. Ya ampun, enggak usah. Ya enggak perlu itu ditayangkan, memberi perpuluhan paling banyak. Enggak usah. Memberi itu lumrah, hal biasa buat orang Kristen. Kalau ngaku Kristen pelit itu anaknya sopo. Ya kalau perlu yang ditayangkan ini ya, itu yang pelit-pelit yang enggak memberi, nah itu ditayangkan. Ya nanti ngamuk pasti ya. Tapi kan memberi enggak usah ditayang-tayangkan lah, itu biasa saja. Itu kan sistem kita dalam kerajaan Allah memberi ya. Oke, sekarang setelah itu dia mengajar tentang kekhawatiran. Nah, tiba-tiba di ayat 24 dia mengingatkan kita. Matius 6 coba lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, kok jadi saya intonasi begini, musik begini kok jadi sedih ya kayaknya ya. Ya. Kayak film Ratapan Anak Tiri atau apa? Enggak lah ya. Oke ya, saudara bersuka cita. Ya saya begini supaya apa ya? Ya nggak tahu, ini Tuhan taruh di hati saya soal ini, ya udah saya sampaikan ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi kalau ada dua tuan berarti ada dua sistem kepala. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, jelas. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya kan? Jelas. Saya komitmen ke Debbie, ya mungkin saya nggak bisa komitmen ke Pak Fauzi, Pastor Fauzi. Atau sebaliknya. Nah, kemudian Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Mamon ini sistem dunia. Mamon itu gini, Bapak Ibu jangan salah paham, uang nggak salah. Tapi memang uang itu sistem dunia. Di sorga nggak pakai uang, di kerajaan Allah nggak ada uang. Ya kan? Uang itu ciptaan manusia. Uang apakah salah? Tidak. Uang diciptakan untuk alat transaksi, uang diciptakan untuk alat tukar, uang diciptakan paling bagus untuk alat kesejahteraan. Karena ada kota, harus ada government, politea kan? Ya kan? Apa yang terjadi? Government, regulator, kemudian orang yang usaha ditarik tax sekian persen, kemudian dikelola untuk bikin sekolah, yang tidak mampu sekolah, yang sakit bisa berobat karena ada rumah sakit gratis. Nah itu yang disebut dengan alat kesejahteraan. Nah di titik itu saja, uang itu alat tukar, alat transaksi, alat kesejahteraan. Ya kan, masa mau beli sebidang tanah, narik-narik wedus, narik sapi sampai puluhan kan repot Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ngambek nggak mau jalan, nah itu sulit juga kita. Udah gitu yang narik encok dan asam urat ya sulit juga, nanti transaksi batal. Makanya pakai uang untuk jadi alat penukar. Nah uang zaman dulu bagusnya ada nilainya apa? Karena pakai emas, perak dan tembaga. Sekarang uang sudah dicetak, uang sudah nggak jelas bentuknya, dalam bentuk elektronik, cloud. Ini perubahan semua Bapak Ibu ya yang terjadi. Oke, saya mengembalikan saja. Tapi uang sekarang kenapa jadi mamon? Karena uang sekarang jadi alat kekuasaan. Bahkan uang sekarang jadi kekuasaan itu sendiri. Mamon itu adalah kapan uang benda mati disembah menjadi benda hidup.
Sorry ya, kalau kita tersinggung ya, saya memang tidak menyinggung saudara, cuman menabrak saudara. Bapak Ibu tahu nggak? Dunia itu menganggap uang komoditas. Orang Kristen masih menganggap uang itu tujuan berkat. Kok komoditas Pak? Lah dunia itu jual beli uang. Dalam bentuk apa saja, saham. Ya, kita masih menganggap uang tujuan berkat. Apakah salah Pak uang? Enggak, yang penting tata kelola. Untuk apa? Ya harta Tuhan ada 5. Tolong dicatat di hati, saya tidak mau ulang ya. Saudara kelola ini: hikmat, tanah, sumber mata air, emas, agrikultur. Saudara kelola, makanya orang Kristen harus miliki produk jauh lebih penting daripada kejar uang. Karena pasti kalau sudah produknya bagus, uang akan membayar saudara. Pasti. Uang sistem dunia uang kok. Loh iyalah. Misal, ini bukan saya nggak rohani loh. Saya kenapa misalnya diundang GPI Gajah Mada? Ya karena mungkin melihat, oh Pak Rubin itu pelayanannya ada kualitasnya. Misalnya mungkin, walaupun sebetulnya ya wong desa katro ora jelas ini sebetulnya ya. Tapi kan orang, oh saya diundang kemana-mana. Misalnya, ini dijauhkan dari saya nggak rohani loh, sombong atau apa dijauhkan. Ya karena melihat ada sesuatu. Nah kenapa sesuatu itu saya hasilkan? Ya saya kelola. Pernah lihat gak ada orang bergelar panjang, master teologi ya, misalnya doktor teologi, tapi sombong, tengil, ngamuan, apa-apa tendang, malas, diundang pelayanan seenaknya. Ya sulit. Tata kelolanya yang benar. Ya kan? Saya pernah lihat gak ada orang lulusan master tapi nganggur, kerjaannya minta-minta kiri kanan. Ya karena tidak punya tata kelola. Oh dirinya saja tidak dikelola, apalagi yang lain. Itu loh kemarin Olimpiade Paris, Indonesia bersyukur dapat emas. Biasanya dari badminton, kali ini dari olahraga yang aneh, namanya sport climbing, panjat tebing. Ya bahasa kerennya wong bule ngomong sport climbing, padahal itu kan yaitu ngerayap ning watu gitu ya. Ya Jawane kan ngerayap ning watu kan, ya kan? Tapi keren lah, ya kan? Pak tahu nggak Bapak Ibu semua? Dia itu menang Pak dalam hitungan cuma detik. Bersaing sama atlet China. Itu sekian detik saja Pak, kayak Spiderman asli. Coba bayangkan, tubuh saja, fisik saja dilatih, dia dapat bonus nggak banyak sih, 5 miliar. Coba tuh kok no soto Semarang, seluruh Semarang makan soto. Ya dah Pak Fauzi ini. Khotbah ning Jawa itu ya tambah-tambah bahasa Jawa enak lah ya. Saya tidak pernah khotbah di Jakarta ngomong Jawa begini. Enak ya ngomong Jawa itu memang kayaknya salah satu bahasa yang paling banyak digunakan Jawa kali di kerajaan Allah nanti ya. Wong Jawa akeh yang bertobat Bapak Ibu kan. Ya. Coba yang dari Karo saja jadi Jawa sekarang. Pak Fauzi dari sana kan? Ya kan? Ya tahu bahasa Jawa sekarang. Oh iya, berarti udah cinta Jawa ya. Nah, tapi kembali lagi, dikelola saja hasilnya begitu. Apalagi pikiran, apalagi kreativitas. Nah itu dikelola. Nah kembali ke sini Bapak Ibu. Cuman sekarang begini, kalau saudara ada di sistem mamon ini, akibatnya apa sih? Apa akibatnya? Saya sekali lagi ngomong, bukan kita tidak perlu uang loh. Uang itu memang sistem dunia, tapi uang jangan disembah. Uang itu hanya alat transaksi, alat tukar sudah. Saya pakai saja uang untuk saya membeli apa, ya udah. Tapi saya tidak berharap dari situ. Sistem saya tetap Tuhan. Ya saudara bisa ngomong yang apa begitu loh. Adik saya tuh lulusan master dari Australia, pinter. Sekarang ini misioneris total pelayanan. 10 tahun ini pelayanan. Dan dia hidup tanpa uang. Hidup tuh. Dia pergi ke banyak negara, jadi di host untuk Olimpiade di Beijing, di London, di mana Sydney. Sekian tahun ini, 5 tahun kan Olimpiade musim panas. 5 tahun atau 4 tahun ya, saya lupa. 4 tahun atau 5 tahun sih? 4 tahun ya. Kalau 5 tahun itu pemilihan presiden itu ya. Kalau nggak salah ya maafkan kalau salah. Tapi ya salah nggak benar ya nggak mempengaruhi masuk selamat atau tidak. Kalau ini kan bukan prinsip yang esensi kan. Tahu
tahu Bapak Ibu, dia kalau kayak pergi ke London tahu ya, pakai pound sterling, cari apartemen sendiri, makan bayar sendiri, tidak ada gaji, tapi urip itu hidup. Dia pergi ke Korea Utara, penginjilan, hidup itu sampai sekarang. Nanti tiba-tiba dapat terjemahan dari Amerika, aneh, sekolah ekonomi sekarang menerjemahkan buku-buku kedokteran canggih dari Amerika, yang hasilnya banyak. Dia tidak promosi, dia tidak pasang iklan, yaitu Tuhan memberkatinya dengan cara-cara yang aneh. Ya, orang bisa saja berkata tiap orang punya pengalaman, oh iya, tapi kan prinsipnya sama. Oh iya kan? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua coba kembali. Kalau sistem dunia ini yang terjadi apa? Ya ayat 25 ini. Yesus ingatkan kita. Coba ayat 25. Nah ini. Jadi tolong kalau baca Alkitab jangan langsung dipenggal-penggal ya. Ini narasinya dari awal. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara tahu nggak? Di sistem dunia itu yang dikejar adalah keinginan, kebutuhan terus. Makanya kalau saudara kerja masih mengejar kebutuhan, berarti saudara masih ada di sistem ini. Iya kan? Loh, ini firman kok, saya tidak mau kemana-mana. Kalau saudara masih khawatir terus akan kebutuhan, berarti saudara di sistemnya salah. Orang tanya kamu khawatir ke depan, ya enggak lah, ngapain khawatir. Sampai Tuhan itu saking praktisnya, mungkin karena kita degil ndablek saya lah ya. Sampai dia kasih contoh, kamu lihat loh burung di udara. Burung di udara itu, coba bayangkan. Gak pernah nabur, gak pernah menuai, gak ada yang mati kelaparan. Bapak Ibu pernah lihat gak tiap hari Senin burung pergi ke kantor pakai dasi? Gak, cuma tanya saja. Gak ada. Saudara pernah gak jalan-jalan? Saya kadang kalau ke Semarang paling suka bangun pagi, saya jalan-jalan. Jadi saya itu tadi pagi juga kelilingin Gajah Mada, ya dari Pemuda ke Pandanaran, terus Muana, jalan aja, jalan-jalan. Jalannya agak cepet saja. Ya sambil berdoa untuk kota ini, tapi kota ini kan menyenangkan memang. Semarang itu kota menyenangkan, bersyukur saudara. Oh ya menyenangkan sekali. Ya saya lihat ini kota anugerah Tuhannya hebat. Kerusuhan-kerusuhannya selalu lolos, tidak pernah ada apa-apa. Ya kan? Ini kayak jadi shelter city sebetulnya, kota perlindungan loh. Tidak tahu saudara rasakan itu atau tidak. Saya senang kalau di Semarang, senang, menyenangkan. Ya tidak tahu. Makanya saudara kalau nggak senang di sini ya kebangetan. Melari kemana? Australia podo pak, Singapura mana? Ini kekacauan ini, saudara mau lari kemana? Bahkan teman saya ngomong begini, solusinya kacau ini cuma satu Pak Rubin, pengangkatan, udah nggak ada yang lain, rapture. Loh, ini yang ngomong orang yang tinggal di Australia, punya warga negara Australia. Mau kemana coba? Saudara mau kemana? Melayu ning di coba? Hah? Ya. Udah solusinya menurut teman saya, ya udah Pak pengangkatan saja. Ya betul, kita kan menunggu itu. Tapi jangan pasif ya. Nah kembali lagi Bapak Ibu semua. Apa yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu semua? Kembali ke sini ini. Bahwa kalau kita itu masih khawatir, kerja itu hanya masih mengejar kebutuhan keinginan, ya berarti sistemnya salah. Coba, pernah jalan-jalan nggak? Saya tadi jalan-jalan, saya nggak pernah loh. Tiba-tiba 5 meter di depan saya burung jatuh, pluk gitu. Saya dampingi, datangi, kemudian wajahnya pucat. Saya tanya kenapa? Lapar om. Nggak pernah nggak? Nggak ada. Nggak mikir apapun, nggak nabur, nggak nyiram, udah terbang saja. Tapi kan burung punya pekerjaan, yaitu apa? Hama-hama dia makanin, kemudian serbuk silang, bunga-bunga dikawinkan. Lewat apa yang dia lakukan, itu proses simbiosis mutualisme. Dia punya tugas, udah kerjakan saja tugasnya. Yang penting memuliakan Bapa supaya alam ini harmoni. Makanya kacau KB itu karena apa? Korupsi, tamak, TAMAK. Itu sistem dunia. Seorang kalau kerja cuma kejar kebutuhan, maaf ya, mentalnya employment, bukan deployment. Mental employment itu cuma berpikir every month, yaitu paycheck please for me, tiap bulan dapat gaji. Makanya di sistem ini selalu ada istilah pensiun. Kenapa pensiun? Karena ada jam kantor. Kenapa ada jam kantor? Karena job. Makanya you
can lose your job, but you cannot lose your work. Job and work itu totally different words. Jadi job, pekerjaan itu project bisa hilang, tapi yang namanya work itu ada di dalam kita. Nah, itu yang disebut dengan avoda. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia untuk memberikan pekerjaan. Makanya sebetulnya tolong, pekerjaan tidak usah di-grab dari luar, Bapak Ibu. Pekerjaan ada di dalam kita. Yang aneh kan sekarang sistem dunia pendidikan, sistem pendidikan dunia menggrab orang. Oh, ini lo jurusannya yang duitnya akeh, semua ke sana. Pertanyaan saya, Tuhan mau enggak? Makanya banyak orang duitnya akeh-akeh kosong, bunuh diri, dugem-dugem, gak jelas urepe. Karena begini, kita ngukur sukses selalu duit banyak. Salah satu bentuk tragedi saya bisa beritahu Bapak Ibu semua adalah orang sukses kaya tapi di tugas yang salah. Kok bisa? Misalnya callingnya dokter, nolong orang, menyembuhkan orang, operasi, menyelamatkan manusia, itu kan hatinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia jadi montir mobil, sama-sama bedah, cuman ini mesin, ini manusia. Sukses jadi montir mobil, kaya, buka showroom mobil. Sorry, bukan di sini yang showroom mobil, saudara, salah loh. Ini cuman contoh saja. Buka showroom mobil, terus bener uangnya banyak, investasi di mana-mana, kaya raya, rumah banyak, mobil banyak. Orang Semarang cap, oh sukses karena duitnya banyak, asetnya banyak. Tapi maafkan saya, callingnya dia as a doctor, nolong orang, hilang gara-gara dicap kaya ini. Nah, ini sistem dunia. Ini saya tularkan supaya saudara gelisah malam ini, supaya menemukan kehendak Tuhan. Amin. Pak, jangan ada yang rasa pensiun. Selama masih ada nafas tidak boleh pensiun. Ya, om-om, tante-tante ini jangan mau di-drive sistem dunia. Pensiun apa? Pensiun itu karena orang diukur office hour from 8 p.m. until 5 from 8 a.m. until 5 p.m. Aduh, memang dunia ini sistemnya ngeri ya. Dan saya takut kalau ini masuk di gereja. Ya. Yuk. Ya mungkin saya datang membawa pesan ini gak nyaman sih. Daripada saya gak sampaikan nanti saya salah juga. Oh, saya ndongo terus dari semalam, dari tadi ndongo terus kerjaan saya. Sembayang terus. Ya. Saudara tahu nggak pekerjaan paling menjemukan dan bikin orang putus asa? Tahu pekerjaan itu? Namanya ongkang-ongkang kaki nganggur. Itu stres asli. Jangan, temukan dari dalam. Ya, baca Efesus 2 ayat 10 ayatnya. Coba lihatlah sebentar. Saya akan masuk yang kedua ya. Ini soal pekerjaan. Jadi saudara itu di sini pengelola. Kejadian 2 ayat 15. Saudara ini bukan pemilik, saudara apa? Pengelola. Langit bumi milik siapa? Makanya di sistem kerajaan Allah, saya beritahu, di sistem kerajaan Allah, warganya pasti sejahtera. Karena kesejahteraan warganya itu akan menentukan jayanya seorang raja. Saya ulangi, ini kata-kata tidak biasa loh. Kesejahteraan warga kerajaan itu akan menentukan jayanya seorang raja. Jadi raja tidak mau saudara nggak sejahtera. Tapi di kerajaan Allah kelimpahan, kekayaan itu bukan tujuan, itu hanya akses. Itu bukan kepengejaran dan kepemilikan. Sorry ya, zaman sekarang saudara punya aset misalnya, maaf ya, di tanah-tanah premium di Semarang yang hebat-hebat, yang mungkin per meter bisa sekian juta ya. Sekarang jualnya sulit. Makanya kalau tanah nggak dikelola, sulit sekarang. Orang sekarang lebih pikir, ya saya juga nggak terjebak ke sana, mau pegangnya cash. Tapi yang aneh memang, emas kan sekarang lagi luar biasa, 2 jutaan ya emas ya. Makanya luar biasa. Ya, ibu ini kaya loh bu, ada Mas Fauzi, bayangkan.
Istriku tuh masih lumayan lah, hampir 70 kilo emas rubin. Apalagi Linda, emas Debbie. Ini beratnya berapa puluh kilo saya nggak tahu. Lumayan loh Deb. Ini mas-mas semua ini. Mas-mas. Ya kan? Wah ini apalagi bapak ini mas juga kan. Ibu bahagia loh mas. Ya, istri saya bahagia punya emas rubin. Nggak tahu Bapak Ibu, aneh ya fenomenanya. Orang punya aset sekarang sulit. Emang gampang sekarang ngejual tanah. Kondisi dunia lagi begini kok. Ya tapi kan itu dunia. Ya, kok sedih ya? Memang saya menyedihkan kayaknya ya. Oke, coba Efesus 2 ayat 10 ini kan Bapak Ibu mengingatkan kita ya. Orang cerdas ini kalau nulis memang luar biasa. Dari Kejadian sampai Wahyu ditulis cuma di satu ayat. Hebat ya. Kok Pak? Oh iya, karena kita ini buatan Allah. Eden, Kejadian 1, diciptakan dalam Kristus Yesus, penebusan Kalvari, untuk melakukan pekerjaan baik, ergon agathos, pekerjaan yang berbuah kebaikan. Karena pekerja itu penyembahan avoda, worship to God, Levitical service unto God. Keimamatan orang percaya itu bekerja. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya kapan? Kekekalan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, memerintah bersama Yesus nanti tetap di langit dan bumi yang baru. Jadi kita itu bukan mati masuk surga selesai. Kita itu mati nanti memang naik ke atas, namanya bema, terima mahkota, setelah itu turun lagi di langit dan bumi yang baru memerintah. Ya, saya yakin GBI percaya semua. Saudara percaya nggak ada kebangkitan orang mati? Loh kok kurang yakin? Saudara percaya nggak ada kebangkitan orang mati? Lah buat apa kalau mati masuk surga kok bangkit lagi? Ngapain Tuhan kayak kurang kerjaan? Enggak, karena punya tugas dikembalikan lagi untuk memerintah di langit dan bumi yang baru. Karena manusia itu memang raja di bumi. Nanti tata Tuhan turun, Wahyu 22. Makanya nggak usah takut. Orang Kristen tuh hidup sekali, mati sekali, hidupnya 2 kali. Sekarang saudara hidup, setelah ini mati, saudara nanti hidup lagi selama-lamanya. Yang ngeri itu orang gak kenal Tuhan Yesus. Hidup cuma sekali, mati 2 kali. Hidup ini mati, nanti mati selama-lamanya. Nah kalau saudara itu kan hidup sekali, mati sekali, hidupnya 2 kali. Ini hidup, mati, nanti hidup lagi. Nah orang dunia kan ngeri sekali. Hidup cuma sekali, mati 2 kali. Ngeri kan? Nah sekarang saya mau fokus. Saudara, Tuhan itu taruh pekerjaan di dalam kita. Kemarin itu di era COVID, aneh-aneh. Saya punya teman, petingginya Huawei. Huawei itu bukan Huawei, Huawei. Huawei itu teknologinya China. Baru keluar sekarang XT atau apa ya, Huawei XT 50 juta. 3 layar Pak. Ya, bisa ditekuk-tekuk. Ya, saudara bisa mainan kayak kertas. Itu handphone Pak, ditekuk-tekuk nggak rusak. Huawei. Ya, itu kameranya kerennya luar biasa. Oh iya. Bintik jerawat baru keluar di hidung saudara, langsung kelihatan. Bayangin. Oh iya. Ini saya nggak promosi, ya kan? Ngomong. Memang. Ya. Nah dia itu petinggi, tinggal di Australia, daftar di Apple, gak bisa. Apple iOS, Huawei Android. Nah Android sama iOS itu kan beda agama, gak nyambung Pak. Ini perang dagang Pak. Ini Apple, ini Android kan, iOS kan, ini kemudian itu. Coba bayangkan, karena saking tingginya posisi, kerja sulit dikomunikasi. Nah kalau dia masuk ke Apple harus di screening, takut nanti ada informasi intelijen. Udah sampai ke situ. Kan ini menguasai informasi. Siapa pegang informasi menguasai dunia kan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Nggak dapat kerja. Ya, akhirnya waktu COVID memang ya sulit cari kerja. Ternyata Bapak Ibu, dia pinter masak, nggak masuk akal kan? Tangannya itu di belakang kenapa ada revival apa gitu? Enggak ya?
sampai keras begitu. Saya sampai kaget. Saya sendiri tidak rasakan lawatan gimana, mereka lawatilah. Oke, saya ngalami hadirat Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan bersama kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu begini, coba. Bapak Ibu yang luar biasa, dia masak Pak. Memang Pak, masakannya top sekali. Memang koki-koki itu kan kebanyakan pria. Karena kalau ini kan lebih kuat ininya. Loh, koki-koki itu kebanyakan lanang kan? Jarang itu ibu-ibu koki yang pasti ada roh lanangnya di dalamnya pasti. Kan metekel begitu kan Bapak Ibu. Itu goreng itu kalau enggak rata itu rata, ada api kan, masih api besar, metekel begitu. Saya udah lama enggak ngomong metekel. Otot gitu ya Pak. Ya kan metekel ya. Ya. Itu. Saudara, masakannya enak. Saya cicipin memang. Lain memang. Digigit itu Bapak-Bapak, saya gigit masakannya. Itu campuran manis, gurih, asin, itu kombinasinya bisa pas. Ya, sinkronisasi, harmonisasinya itu seperti bumi turun, surga turun ke bumi, bayangkan. Asli. Ini bahasanya pendeta. Begitu saya gigit, langsung saya lihat ke atas, langit terbuka, malaikat memuji Tuhan. Haleluya! Dan malaikat berkata, nikmatilah hambaku. Nggak panggil pulang mau makan ikan. Ya kalau kebanyakan jeroan ya pulang-pulang begitu. Saudara, tahu Bapak Ibu, dia kemudian open PO. Ribuan US dollar dia terima selama COVID. Tapi dia sisihkan untuk nolongi janda-janda. Dia masakin. Kan banyak orang susah. Sekarang dia jadi tukang masak. Kan bagaimana? Yaitu Tuhan sudah taruh. Makanya solusi hidup jangan cari di luar, udah di dalam. Coba saya mau beritahu 2 Petrus 1 ayat 3, langsung tampilkan aja multimedia tanpa saya suruh, boleh ya? Ya, udah, ini sudah ditaruh, hikmat sudah ditaruh, kekuatan sudah ditaruh, urapan sudah ditaruh, firman sudah. Kurang apa? Kurangnya begini, kita nggak melakukan self discovery, perenungan pribadi. Karena kita sudah di-drap semua dengan sistem yang ada. Saya mau tanya, bisa nggak orang pintar tanpa sekolah formal? Ya bisa. Coba, sebelum ada Harvard, sebelum ada Boston University, sebelum ada Nanyang, sebelum ada UI, kok banyak orang-orang pinter? Ya karena berpikir. Makanya berpikir itu penting. Berpikir itu merenung. Berpikir itu beda dengan banyak pikiran. Kalau orang berkata, wih orang ini banyak berpikir Pak, karena banyak pikiran. Orang banyak pikiran itu stres. Berpikir bukan banyak pikiran. Berpikir itu penting. Merenung itu. Lah kita itu kan waduh sibuk handphone terus. Udah hidupnya itu gak jelas, kiri kanan, nabrak kiri kanan. Orang sing ngejar yang melayu dewe. Karepe kita gitu piye? Bek duduk tenang merenung. Wes pokoknya Pak Fauzi wes ketawa ya aku wes lego gitu. Nah enggak aku diplerei terus kan. Ya enggak lah, baik kok Bapak. Ya, dan saya bersyukur nggak ada yang tengok-tengok jam, jadi saya masih nyambung sampai jam 10. Enggak lah, saya tahu diri kok. Sebentar, wes mulai lapar itu. Oke. Coba, loh, di Efesus 2:10. Oh ya, wes tak baca ya ini. Bukan. 2 Petrus 1 ayat 3. Ngantuk ini kayak multimedia. Maafkan saya multimedia, jangan marah loh. Memang saya ini liar tapi kudus daripada jaim tapi najis kan. Ya, saya suka keliaran yang kudus daripada kejaiman yang najis. Ini pendeta satu ini uraan, memang saya uraan kok, tapi baik. Ini karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita berapa? Segala sesuatu itu ya segalanya, kabeh sak dunia. Langit bumi, dunia apa saja yang berguna untuk hidup yang salah adalah pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya mulia dan ajaib. Kata kuncinya mengenal Tuhan, katakan mengenal Tuhan. Nah saudara kenal Tuhan enggak? Jangan bangga kenal pendeta biasa. Wah aku kenal banyak pendeta top-top, terserah. Sampean kenal pendeta tidak mengubah saudara, malah pendetanya berubah seperti saudara. Sepatunya jadi kayak saudara, jam tangannya kayak saudara.
Karena imannya pendeta kalah sama saudara. Maksudnya saudara duniawi, dia ikut-ikutan duniawi. Sudah, ya cari. Nah kita ini di drive terus. Wis pokoknya yang adalah sistem dunia. Pendidikan ini, yang nyetak duit akeh ini. Makanya kalau saudara kerja hanya untuk cari uang, kebutuhan, keinginan, pasti khawatir. Dunia ini didrive oleh kekhawatiran. Loh serius ini yang saya katakan walaupun saya bercanda. Jadi kalau saudara kerja itu hanya kebutuhan, keinginan, ya salah sistem, goncang pasti. Temukan. Makanya banyak orang kan aset banyak tapi pengongan, tiba-tiba ngiler mendadak. Sayang ya, orang itu kejar dengan segala cara setelah letih lelah, dying inside, sekarat di dalam, gak bisa menikmati. Orang pikir materi itu memuaskan, enggak. Orang sekarang ini haus tapi nggak tahu haus apa. Yang parah lagi, dia mengejar sesuatu yang berusaha menutupi hausnya, padahal bukan itu. Makanya sudah tahu yang berlaku di dunia ini sekarang namanya Maslow teori. Tahu Abraham Maslow? Abraham Maslow berkata kalau kamu mau bahagia, ini diadap oleh seluruh dunia. Ada 9 yang harus kamu kejar. Perumahan, makanan, air, ya, sandang, liburan, aktualisasi diri, pendidikan. 9-9-nya orang kena, tapi banyak orang bunuh diri. Nanti begitu banyak wedi, ketakutan. CCTV di mana-mana. Ya, istrinya pergi ke pasar dikawal 10 satpam. Ya, deg-degan melulu. Nah, buat apa? Masa hidup untuk begitu? Ya, nanti iri-irian. Iri itu sistem dunia. Tetangga beli apa ikut-ikutan. Karena nggak punya uang cash, kredit. Makanya banyak yang kena pinjol. Bahasa orangnya kenceng tapi kalah pinjol. Kenapa orang iri? Yaitu iri itu apa sih? When we buy things we don't need, with the money we don't have, to impress people we don't like. Itu iri. Membeli barang yang tidak dibutuhkan dengan uang yang dia tidak miliki untuk menyenangkan orang yang dia tidak sukai. Yang mengerti tertawalah, tertawain diri kita sendiri supaya bertobat menangis. Aja guyone orang lain loh, jangan ngetawain orang lain, ketawain diri sendiri. Sistem kredit. Makanya tiap bulan muka kreditan terus, kasihan. Sugih tapi muka kreditan terus. Ya. Pak Rubin enggak? Oh enggak. Pendeta yang lain? Ya saya enggak tahu. Tapi banyak. Supaya perlente sampai kredit. Ya buat apa lah? Buat apa? Saya mulia bukan karena harga mobil saya mulia. Saya mulia bukan karena rumah saya mulia. Enggak lah. Kan rumah tidak menentukan orang, orang yang menentukan rumah. Saya ulangi, rumah tidak menentukan orang, orang yang menentukan rumah. Ada orang rumahnya gede-gede marmer semua tapi dingin. Pernah lihat gak ada di keluarga? Dekat ini rumahnya bagus, jarak dekat teriak-teriak. Orang kalau jarak dekat teriak-teriak berarti konotasinya budek. Orang kalau jarak dekat teriak-teriak berarti sudah jauh. Kalau Debbie itu ada di 200 meter di sana, ya saya teriak, Dep, apa kabar? Ya dia menjawab, Korobin, baik. Ya karena jauh, lah tahu saya dekat teriak-teriak. Ya Debbie kaget ngamuk malah aku dibalang sandal kan. Ya enggak lah, Dep, apa kabar? Nggak perlu meninggi. Jadi kalau di rumah sekarang ini jarak dekat teriak-teriak, ya sudah jauh berarti. Nah yang dekat siapa? Nah itu. Ya temukan yuk kembali. Nah saya kasih solusi sekarang. Oke, ayat 32. Matius 6. Udah saya tutup. Udah ini tak tutup loh. Udah.
Semua itu makan minum tadi, keinginan tadi, dicari bangsa-bangsa yang apa? Ya jelas. Saudara kenal Tuhan enggak? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kalau kita ada di sistem yang kacau. Makanya Yohanes 17 berkata, aku tidak meminta engkau Bapa mengambil mereka dari dunia, tapi lindungi dari yang jahat. John chapter 17 verse 15. Bisa nggak orang kerja dengan benar? Oh ya bisa. Ada possibility? Ada. 2 Korintus 10, kita ada di dunia sistem, tapi perjuangan kita bukan dengan cara dunia, tapi diperlengkapi oleh kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Bisa nggak orang seumur hidup nggak korupsi walaupun sekelilingnya korupsi? Ya bisa. Bisa nggak orang tidak selingkuh walaupun kiri kanannya selingkuh? Ya bisa. Bisa nggak tetap bisnis jujur walaupun kiri kanan nggak jujur? Ya bisa. Asal saudara ada di sistem mana? Nah, masalahnya sistemnya nggak jelas. Nah, sistem Tuhan ayat 33. Nah ini. Kerja keluarga apa saja untuk ini, jangan yang lain. Ini saya sampaikan persiapan kalau tiba-tiba semuanya ngeri kan sekarang. Semua negara sekarang menjaga dirinya sendiri, tidak peduli yang lain. Betul Pak Fauzi yang Matius 25 katakan. Virus akhir zaman yang paling ngeri adalah kasih kebanyakan orang jadi dingin. Kanada, Amerika itu saya beberapa kali kan ke Kanada. Kanada, Amerika itu satu rumpun, bule, mangan burger sama-sama. Minumnya ya Coke, ya gedenya sama, tulangnya besar-besar, bule pirang-pirang, ya kan? Olahraganya yaitu sepak bola Amerika itu loh, yang ditendang bola lari tabrakan kiri kanan. Makanya kadang-kala ya saya masih berpikir ya kenapa PSSI naturalisasi, kan yang penting ada darah Indonesia. Nah, kalau kita itu ya nggak usah tabrakan sama bule, lari jejer aja kita ambruk kok. Iya Pak, gede-gede tulangnya bayangkan. Iya, coba. Anak teman saya sekarang di Swiss untuk itu di training olahraga itu sepeda motor yang kayak cross itu loh, yang kotor itu. Itu latihannya Pak. Orang bule memang lain, makannya beda. Ya, dari usia 12 tahun ditaruh di Swiss. Ya tega wong anaknya mau supaya jadi juara dunia. Sekarang udah mulai masuk ke profesional. Kayak itu loh, motor cross itu yang pakai trail itu. Wah, ya sekarang lain, di train betul-betul. Ya kalau usia 15 tahun udah terlambat. Harus 12 tahun, ya kan? Seperti Yesus di Bait Allah sih. Bar mitzvah, kan itu usia akil balik memang. Pas itu. Jadi Alkitab itu memang top untuk segala hal. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu kembali, Amerika Kanada itu kan dibatasi oleh Niagara Falls. Dari Toronto kalau mau ke Amerika udah maknyu gitu, maknyu aja, maknyu. Asal saudara punya visa, masuk di Buffalo namanya. Sekarang perang dagang, teksnya tinggi. Loh serumpun saja sama-sama bule mata biru saja sekarang ribut. Apalagi kita yang jauh. Jadi sekarang ini proteksi semua. Masa yang sulit ini, masa tidak gampang. Tapi ini solusinya ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran bukan istilah agama, kebenaran itu istilah hukum, dikayu. Dari kata itu muncul kata dikayu sune, seposisi dengan raja. Makanya kalau saudara seposisi dengan hukum kerajaan, saudara nggak usah takut karena ada aset kerajaan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ada perlindungan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Karena seposisi, apa yang Yesus makan kita makan, apa yang Yesus katakan kita katakan, apa yang Yesus pikirkan kita pikirkan. Nah itu seposisi. Jadi istilah kebenaran bukan istilah agama, ini istilah hukum. Saudara kalau disposisi, saudara akan jadi hukuman. Makanya kenapa banyak orang begitu melanggar traffic light ini merah diajar, pasti celingak. Pastilah. Kayak saya tuh kalau melanggar lampu traffic light, oh celingak persis kayak munyuk ketulup. Saya bukan saudara, saya ini. Ya kan? Kenapa? Saya lihat di spion, jangan-jangan polisi ngejar ini. Kenapa? Karena saya melanggar hukum. Makanya orang berani karena benar. Berani karena benar. Saudara kalau benar, saudara wedi apa? Nah ini. Cari
Cari dulu keinginan raja, cari kehendak raja, sentuhkan semua di sini. Bukan keinginan, kebutuhan, bukan kekhawatiran. Karena di kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Maka semuanya itu akan apa? Semuanya itu akan apa? Makan, minum, pakaian itu ditambahkan. Katakan ditambahkan. Ditambahkan itu bahasa lainnya bonus. Bonus itu penambahan. Penambahan itu bonus. Bonus itu penambahan. Penambahan itu bonus. Nah, bonus itu apa? Bonus itu begini. Beli rumah dapat payung, beli mobil dapat gelas, beli komputer oleh pensil, beli bakmi goreng oleh mentimun acar. Lah buat apa kejar payung, gelas sama pensil dan mentimun acar? Kasihan orang di luar sana, kejarnya cuma payung, gelas, pensil, acar, mentimun. Ya nek bisa nikmati, saya nikmati orang lain. Karena wis sugih sakit-sakitan. Hartane buat apa?